persembahan yang dinamakan dengan Connect Group atau lebih dikenal dengan istilah, apa istilahnya Bapak Ibu? CG. Siapa yang sudah ber-CG bisa lambaikan tangan Anda di tempat Anda berada? Wow, bagi yang belum mengangkat tangannya Anda bisa bertanya-tanya ke kiri kanan Anda. Atau yang melambaikan tangan tadi juga bisa bertanya atau memberitahu tentang CG kepada orang-orang yang di samping Anda. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk digembalakan lebih lagi di CG, untuk bisa menemukan rumah rohani kedua Anda, Bapak Ibu juga bisa scan QR Code yang tertera di layar saat ini untuk bisa diarahkan ke area terdekat dengan tempat tinggal Anda. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa menggunakan amplop persembahan yang sudah tersedia di pintu masuk, lalu dimasukkan ke kotak persembahan yang akan disediakan di pintu keluar sehabis ibadah ini, atau menggunakan fasilitas cashless dengan scan kris di meja persembahan di area entry hall seberang area toilet. Dan akan diadakan acara Sing Along GMS Live Kids yang akan diadakan pada Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 di tempat ini juga di Main Hall GMS Medan. Acara ini khusus untuk anak-anak usia playgroup sampai kelas 7. Dan bagi anak usia playgroup sampai 3 SD diwajibkan didampingi oleh orang tua atau pendamping yang ikut serta. Tiket dapat diambil melalui aplikasi GMS Church mulai tanggal 28 Juli 2025 di minggu depan. Dan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghampiri reception yang ada di entry hall sehabis ibadah ini juga. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami datang ke tempat ini, kami diberikan kesempatan, kami diberikan kesehatan, diberikan waktu, dan kami mau memberikan yang terbaik daripada ada di dalam hati kami, dalam diri kami yang Engkau berikan juga untuk Engkau. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu dan kami tahu kami pulang membawa sesuatu yang berbeda. Kami dipulihkan, mengalami kemenangan, dan kami diubahkan menjadi lebih serupa lagi dengan Engkau, Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk beribadah, sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi, di mana kita menghidupi iman kita secara sengaja setiap hari dan menaklukkan keadaan kita. Kristus yang telah membeli kemenangan kita akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh kita, iblis, dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan. Bangsa-bangsa kepada kita, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia karena kita. Tahun ini akan dahsyat. Shalom Bapak Ibu terkasih di tempat ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan bilang sama kiri kanannya, mari kita melayani Tuhan bersama ya. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu, berkat-Mu melimpah mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Mari kita gerakan
dan kita, come on. Ku serahkan seluruh hidupku, melayanimu selalu, dan memancarkan terang kasih-Mu Tuhan. Tuntun tiap langkah dan berjalan bersama-Mu Yesus di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu. Berkat-Mu melimpah, mengalir dalam hidupku. Setiap musik di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. 1, 2, 3, go. Ku serahkan seluruh hidupku, melayanimu selalu, dan memancarkan terang kasih-Mu Tuhan. Tuntun tiap langkah dan berjalan bersama-Mu Yesus di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. Wow, wow, wow. La 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 la. Sama-sama kita katakan, tuntun tiap langkah, tuntun tiap langkah, dan berjalan bersama-Mu Yesus di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. Wow, wow, wow. La 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 la. Selamanya menemaniku selalu. Haleluya, berikan aplaus buat Tuhan kita. Haleluya, sekali ke depan. Semuanya dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Come on semuanya. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuji
kita mau terus meninggikan dia. Amin. Come on semuanya dong, come on. Woo. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Bersama dengan Tuhan kita tak akan pernah goyah. Dia sumber kemenangan. Haleluya. Come on, 1, 2, 3, go. Oh yeah, yeah, yeah. Kan pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan dalam hidupku. Setiap musim kehidupan Engkau selalu beserta, lewati gelombang. Walau 1000 rebah di sisiku, takkan ku goyah sebab Yesus semua angkat tanganmu, katakan
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Engkau memilih hidup kami untuk menjadi pemenang. Sebab kami percaya Engkau telah memulai lebih dahulu mengasihi hidup kami dan membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau terus menyembah dan memuji nama-Mu. Haleluya. Sumber segalanya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu, Yesus. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Kasih-Mu
and forever I'm with you. My life is saved with a price, your sacrifice redeem my soul. God of mine, forever and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Mari semua angkat tangan menyanyikan sekali lagi, katakan God of mine, forever and forever I'm with you. My life is saving alive, your sacrifice redeem my soul. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. God of mine, forever and forever I'm with you. My life is saving a price, your sacrifice redeem my soul. God of mine, forever and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Sekali lagi mari semua angkat tanganmu nyanyikan. God of mine, forever and forever I'm with you. My life is saving a price, your sacrifice redeem my soul. God of mine, forever and forever I sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. My greatest honor will Terpujilah namamu ya Tuhan, dipujilah engkau oleh segenap makhluk. Dimuliakanlah namamu, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dalam sebuah kerendahan hati dan pengharapan akan engkau. Kami terbatas, engkau Allah yang tak terbatas.
Engkaulah Allah yang menciptakan langit bumi ini dan memelihara serta menolong kehidupan kami. Kami memohon pertolongan-Mu dan biarlah pada siang hari ini hidup kami mengalami perubahan karena impartasi nilai kebenaran dari firman-Mu yang mengubahkan hati kami. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Urapi setiap kami umat-Mu yang mendengarkannya. Dan biarlah Roh Kudus menjamah hati kami dan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi atas segala sesuatu yang kami butuhkan, yang kami perlukan secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, beri senyum kanan kiri Anda, berikan salam, katakan shalom and welcome home. Welcome home. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Wow, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan nama saya Rudi Wibowo. Saya gembala dari GMS Palembang. Cukup lama saya waktu itu ada di Medan hampir 16 tahun. Tetapi saya sudah ada di Palembang 5 tahun lebih sejak tahun 2020. Dan hari ini kita berjumpa kembali. Saya banyak sekali jemaat yang saya sudah tidak hafal lagi. Ya, begitu banyaknya jiwa-jiwa ditambahkan di antara Anda. Bersyukur dengan pertumbuhan GMS Medan dan sekitarnya ya. Doakan gereja ini dipakai oleh Tuhan untuk terus memenangkan jiwa dan menguatkan yang lemah, mencari yang terhilang dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang saya melayani dari ibadah pertama sampai keempat ini, temanya adalah kepemimpinan yang menyerupai Kristus dan excellent. Nah, saat ini di ibadah umum yang keempat, saya memberikan judul kepemimpinan yang berbuah dan berdampak. Ya, kepemimpinan yang berbuah dan berdampak. Nah, di dalam hal kepemimpinan, kalau saat ini saya mau sampaikan tentang kepemimpinan, mungkin ada di antara Anda yang merasa bahwa apa yang saya sampaikan seolah-olah bagi Anda tidak relevan. Ada yang berpikir, Pak, saya ini bukan pemimpin. Pak, saya ini tidak pernah memimpin seseorang. Bahkan Pak, saya ini cuma ibu rumah tangga biasa. Oh Pak, saya ini jarang keluar rumah Pak. Bahkan teman saya sangat sedikit. Saya ini lebih nyaman kalau ada di dalam rumah. Pak, bla 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 macam-macam. Tapi saudara, sebenarnya kita perlu tahu. Apa sebenarnya konsep dasar dari seorang pemimpin? Sebenarnya begini saudara, semua orang Kristen itu dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, jadi kalau Anda dan saya, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita semua itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi pemimpin yang bukan dalam arti posisi atau jabatan sebagai pemimpin secara struktural. Melainkan pemimpin dalam arti seseorang yang memberi pengaruh kepada orang lain untuk hidup dalam kebenaran Kristus. Bukankah arti seorang pemimpin itu adalah seorang yang mempengaruhi orang lain dalam kehidupan mereka? Pengaruh itu sangat berbicara keras di dalam diri seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin tidak punya pengaruh, maka dia bukanlah seorang pemimpin. Percuma seorang pemimpin hanya punya posisi tapi tanpa pengaruh yang mengubahkan orang lain. Justru orang yang tanpa posisi tapi punya fungsi, yaitu menjadi pengaruh buat hidup orang lain, justru dialah seorang pemimpin yang sebenarnya. Jadi boleh saya katakan bahwa di mana kita ini memimpin dalam arti pengaruh kepada orang lain untuk hidup dalam kebenaran Kristus, maka saudara dan saya menggenapi kehendak Tuhan. Seperti yang dituliskan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan begini, ayat 13 ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tahukah dikatakan bahwa saudara dan saya, kita ini garam dunia. Apa artinya? Kalau Anda masak lalu tidak menggunakan garam, tidak ada penikmat rasanya gitu kan. Lalu tidak ada kecap asin, kira-kira masakan Anda rasanya apa? Hambar. Enak gak makan makanan hambar? Gak enak saudara. Tak ada kenikmatannya. Tapi ketika ada garam, sekalipun sedikit garam, tapi itu mempengaruhi seluruh masakan yang ada. Artinya garam itu memberi dampak pengaruh. Demikian pula hidup kita. Hidup kita ini dikehendaki oleh Tuhan menjadi dampak pengaruh buat banyak orang, buat orang-orang di sekitar kita. Tapi Pak, saya ini temennya sedikit. Saya seringkali cuman hanya di rumah bergaul dengan beberapa orang yang terbatas. Anda tetap bergaul dengan seseorang bukan? Sekalipun sekeliling Anda hanya 2-3 orang, Anda pun bisa menjadi pengaruh untuk 2-3 orang itu. Sekecil apapun lingkungan komunitas tempat Anda berada, tetap Anda bisa menjadi pengaruh. Karena orang itu diciptakan oleh Tuhan dengan kapasitas untuk mempengaruhi atau dipengaruhi. Tetap pengaruh itu bisa ada. Nah, oleh sebab itu saudara, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terang dunia, ya. Terang dunia. Lampu itu bercahaya. Di mana ada cahaya, kegelapan itu menyingkir. Tidak ada kegelapan yang bisa menang lawan terang. Begitu ada terang, kegelapan itu pasti menyingkir. Kalau ruangan ini ditutup lampunya, terasa gelap. Begitu lampu dinyalakan, pasti menjadi terang. Kalau di malam hari yang gelap Anda di tengah padang belantara, ya, bahkan bulan pun tertutup awan, gelap sekali. Mungkin Anda meraba-raba untuk bisa mencapai sebuah tujuan supaya tidak jatuh. Tapi ketika matahari terbit, terang itu muncul. Tidak ada lagi kegelapan di seluruh penjuru. Tahukah saudara, jika terang itu ada, kegelapan pasti pergi. Saudara, jika Tuhan berkata jadilah terang, maka terang itu jadi, maka dialah Allah sumber terang itu. Karena dia punya kuasa untuk menjadikannya. Kamu adalah terang dunia, itu artinya kita diharapkan untuk bisa menerangi dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan segala sesuatu yang tertutupi. Tetapi ketika terang itu ada, semua akan disingkapkan. Ayat 15 dikatakan begini, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lampu, penerang begitu ya. Lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Nggak mungkin kita memasang sebuah lampu lalu kita tutupi lampu itu. Apa gunanya lampu kalau ditutupi? Lampu untuk menerangi. Dan tidak ada seseorang yang menciptakan lampu tapi keluarnya sinar gelap. Nggak mungkin. Masa sinarnya hitam gelap gitu. Nggak ada, namanya sinar pasti terang. Sehingga kita harus paham bahwa kalau kita ini menjadi cahaya yang menerangi kegelapan, kita akan berfungsi menjadi pengaruh bagi dunia di sekitar kita, bagi orang-orang di komunitas kita, dimulai dari pengaruh di keluarga kita. Ayat 16 dikatakan begini loh, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Gimana caranya? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Oh, bercahaya itu dengan perbuatan yang baik. Ya, yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dengan perbuatan kita, perkataan kita yang selaras dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari mana? Dari keluarga kita. Kalau Anda adalah seorang anak, jadi terang bagi saudara Anda, bagi terang bagi keluarga Anda, orang tua Anda.
Kalau Anda seorang papa atau mama, suami atau istri, jadi terang bagi pasangan Anda, bagi keluarga Anda. Jadi terang, jadi dampak. Apalagi kalau Anda seorang pria, kepala rumah tangga, Anda otomatis sudah menjadi seorang pemimpin atas keluarga Anda. Kalau Anda belum menikah, suatu saat Anda menikah, Anda juga jadi menjadi pemimpin. Seorang pria kepala rumah tangga. Persiapkan Anda untuk memiliki nilai kebenaran tentang kepemimpinan. Tapi saya cuman ibu rumah tangga, sama. Karena kepemimpinan bukan masalah posisinya. Tapi bagaimana Anda menjadi dampak pengaruh. Bahkan ibu rumah tangga itu bisa punya pengaruh yang sangat luar biasa di kalangan komunitas ibu-ibu rumah tangga. Ya kan? Kalau sudah main ke tetangga, waduh. Kalau sudah cerita, waduh, namanya ibu-ibu itu kalau cerita itu dari pagi sampai siang sampai malam pulsanya nggak pernah habis. Ya, daripada gosip, lebih baik cerita Anda adalah cerita yang membangun. Nah, Anda bisa memimpin tuh kawanan ibu-ibu rumah tangga yang lain untuk bisa dipengaruhi menjadi orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mengikut jalan kebenaran. Anda powerful, saudara. Ya, jangan remehkan ibu rumah tangga. Anda bisa jadi seorang pemimpin. Jangan Anda yang dipimpin dengan cara nilai dunia. Kalau Anda di tengah-tengah kehidupan Anda, jadilah pemimpin. Jangan Anda yang terbawa arus dengan nilai dunia. Bawa mereka ke dalam nilai kerajaan Allah. Amin. Coba buat bapak-bapak, lihat istri Anda, katakan kepadanya, kamu luar biasa. Ih, bapak-bapak enggak ada yang mau ngomong ini ya. Oke. Katakan kepada kanan kiri Anda, kamu luar biasa. Iya. Halo Bapak, istri Anda itu berharga. Dia itu luar biasa. Tanpa istri Anda, sebenarnya Anda tidak menyadari ada banyak area yang di dalam diri Anda itu akan hilang. Dan kita akan merasa kurang, ada yang kurang. Serius, yes. Ini sedikit ya saya beritahu kepada Anda. Jika Anda sudah menikah suami istri. Kalau Anda sudah terbiasa dalam rumah tangga, seringkali kan lupa bahwa sebenarnya keberadaan pasangan Anda itu memperlengkapi hidup Anda loh. Betul? Kalau Anda sampai melupakan, cobalah satu masa Anda terpisah dari istri beberapa waktu, Anda akan nyadar bahwa tanpa pasangan Anda itu kekurangan sesuatu. Jujur begini, contoh lah ya, saya itu paling susah kalau masalah fashion. Jadi kalau yang dandani saya ini ya istri saya, saudara. Ya, kelebihan dia di situ. Jadi kalau saya pergi dan lain sebagainya, yang menyiapkan ya istri saya. Bayangkan kalau istri saya nggak menyiapkan. Mungkin ketika saya menggunakan baju apa adanya, berantakan saudara. Nggak tahu nyambung atau nggak nyambung gitu kan. Itu adalah kelebihan dia dan itu kelemahan saya. Dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang itu merupakan kelebihan istri saya daripada saya. Pengaruh daripada istri saya untuk hidup saya sangat besar untuk membangun. Kalau Anda bisa buat checklist satu persatu, hal apa yang dimana istri kita itu, ini saya bicara untuk bapak-bapak ya, dimana hal yang istri kita itu punya kelebihan, yang dimana kalau tanpa dia kita tidak mampu. Catat sebanyak mungkin. Catat sebanyak mungkin buat PR bapak-bapak. Ya, nanti kalau Anda lihat checklistnya, Anda baca, Anda akan nyadar betapa berharganya istri Anda. Serius, yes. Bahkan kita akan merasa, aduh sepertinya saya tidak bisa hidup tanpa istri ini. Wah, istri-istri rasanya betul Pak, betul Pak.
Bapak Ibu, suami istri itu saling membutuhkan ya. Pahami bahwa ketika kita itu menikah, ada sesuatu yang akan sangat terbantu di dalam sebuah pernikahan. Ya ini bukan sesi pernikahan ya saudara, tapi terbawa ke sana untuk Anda bisa memahami. Oke, nah hari ini saya akan bicara soal kepemimpinan yang berbuah dan berdampak. Yuk kita buka sama-sama Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima berkata apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa ditinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran bahwa dia adalah pokok anggur. Artinya dia ini pohonnya. Pohon itu adalah bagian utama. Di dalamnya ada nutrisi dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk setiap carang-carang cabang-cabang itu berbuah. Nah, kita ini dikatakan sebagai ranting-rantingnya. Ranting, cabang, carang begitu ya. Itu harus nempel atau berada di pokok. Kalau batang utama lalu ada cabang, cabang rantingnya itu patah, maka ranting itu tak akan pernah bisa berbuah. Tidak akan bisa. Tapi ranting itu harus nempel, terhubung dengan pokok utama, pohonnya. Sehingga nutrisi yang ada mengalir sampai kepada ujung ranting dan menghasilkan buah. Tuhan menghendaki hidup kita berbuah. Tuhan menghendaki keluarga kita bahagia. Tapi itu harus dimulai dari kita menempel pada pokoknya. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu kepemimpinan yang berakar dalam Kristus ini penting sekali. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 ada kata-kata berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Kalau kita mau berbuah, kepemimpinannya kita menjadi pengaruh yang benar dan baik dan membangun sesuatu dalam kehidupan seseorang. Mungkin juga kehidupan keluarga kita. Mungkin juga kehidupan anak cucu kita, keturunan kita. Maka yang kita bangun itu haruslah nilai-nilai yang daripada Tuhan. Karena itu kita harus berakar di dalam Tuhan dan dibangun di dalam Dia. Artinya sumber daripada nutrisi yang kita manfaatkan untuk bisa menjadi nilai yang membangun itu harus dari Tuhan. Artinya nilai-nilai firman ini itulah sumber yang kita butuhkan. Kita tidak akan bisa mendidik anak-anak kita dengan cara dunia. Tapi kita bisa mendidik anak-anak kita dengan caranya Tuhan. Bagaimana kita bisa memberikan kekuatan bagi anak kita yang dalam keadaan yang lemah ketika dia menghadapi satu situasi. Sementara kita tidak mengenal nilai kebenaran Tuhan. Bayangkan saudara, anak-anak katakanlah sudah beranjak di usia teen. Dia punya problema dengan masalah hubungan dengan orang tua. Lalu anak teen sudah punya pergaulannya sendiri dengan teman-temannya. Lalu hatinya mulai rentan karena apa? Anak teen namanya kan sudah punya keinginan untuk melihat pasangan ya. Pasangan hidup dalam arti hatinya sudah mulai seperti itu. Kalau kita melihat, waduh anakku kok begini. Lalu kita berkata, stop ya kamu gak boleh berteman sama si A, si B, si C. Lalu kita keras dengan otoriter. Lalu kita membatasi pergaulannya. Loh bukan berarti kita gak membebaskan sebebas-bebasnya, bukan. Tetapi caranya gak begitu. Kita perlu memberikan nilai kebenaran firman Tuhan. Kita perlu kasih nilai-nilai itu. Pergaulanmu dengan siapa, nilainya begini. Sampaikan.
kami pun mendidik anak kami yang masuk usia teen itu dengan membangun nilai firman Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi kami memberikan kasih, kepedulian untuk mau mendengar isi hatinya. Dengan cara kita mau mendengar isi hati anak-anak kita, maka dia akan merasa dimengerti, dipedulikan. Itu caranya firman Tuhan. Kita perlu memahami Tuhan menghendaki apa untuk kita bersikap kepada anak-anak kita. By the way, anak kami itu dia bisa terbuka dengan kami. Dia bisa cerita. Dia bisa cerita apa saja. Bahkan kalaupun ada perasaan suka terhadap seseorang, dia pun bisa cerita. Dan saya tidak langsung cut lalu saya marahin, bukan. Saya beritahu sama dia bahwa perasaan cinta atau suka itu wajar. Itu wajar, manusia bisa merasakan itu. Bahkan anak kelas 3 SD aja bisa jatuh cinta ya kan. Namanya perasaan gitu kan. Kita hargai perasaannya. Lalu kita arahkan. Ingat ya, kalau kita mau mencintai seseorang tujuannya apa? Saya kasih nilai-nilai gitu kan. Jadi dia nyadar bahwa waktunya masih panjang. Dia tahu dia itu diterima apa adanya oleh orang tuanya dan diberikan nilai-nilai arahan sehingga dia tahu batasannya. Nah, di situ kita mendidik anak kita dalam kebenaran. Kita tidak mudah dengan, tidak bisa lah saudara kalau mau membatasi sesuatu. Contoh aja gadget. Kalau Anda mau batasi anak Anda dengan gadget, enggak boleh ya begini, begitu, gini, gitu. Anda tidak akan kontrol 24 jam. Tapi cara yang paling efektif adalah dikasih nilai-nilai. Ketika dia melihat dan dia tahu ada batasan nilai-nilai dalam hatinya, dia otomatis akan sensor sendiri semua yang dia lihat. Dia akan merasa, ini enggak pas, ini enggak mau. Gitu. Bahkan dia sendiri sudah bisa memahami, aduh rasanya males lah gadgetan terus. Aku pengen lebih baik main lah sama orang. Nah sudah enggak lagi terkungkung dalam dunia gadget. Akhirnya dia bisa bergaul. Dia bisa membatasi diri di situ. Karena apa? Nilai-nilai yang kita bagikan. Nah di sini pentingnya berakar di dalam Kristus. Itu adalah kita bisa memahami dengan hikmat Tuhan. Lalu anak-anak kita bisa kita ajar untuk bisa juga berakar dalam Kristus. Disinilah kita sebagai seorang tua memimpin, menjadi pengaruh buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 di bagian terakhirnya dikatakan, di bagian tengah ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bayangkan saudara, kalau orang itu hidupnya seperti carang yang menempel pada pokok anggur, ya, maka dia itu pasti akan berbuah dengan lebat. Sama seperti kalau pohon ditanam di tepi aliran air, dia pasti akan bertumbuh dan berbuah dengan lebat karena dia menyerap nutrisi dan air yang cukup untuk pohon itu bisa bertumbuh. Bayangkan kalau pohon itu bertumbuh di tanah yang gersang dan kering, pasti akan layu dan mati. Demikian pula hidup kita, kalau kita menjauh dari Tuhan atau terputus dari Tuhan, hidup saudara dan saya pasti akan kering. Kita tidak akan merasakan sukacita. Hidup kita itu terasa hampa. Hidup kita ini merasa kayaknya hidupku tuh ada tiada, itu kayaknya tidak ada pengaruh ya buat dunia ini. Sepertinya sudah mulai self pity, mengasihani diri, kayaknya aku ini nggak ada yang suka, kayaknya nggak ada yang cinta aku, kayaknya aku tidak dipedulikan dan sebagainya. Hati-hati saudara, karena kita tidak menempel pada Tuhan, hidup kita kering. Di sini kalau Anda merasakan hati Anda seperti ada dalam padang gurun yang kering, berarti ada masanya di mana Anda menyadari Anda butuh air kehidupan. Anda butuh terkonek lagi sama Tuhan. Anda butuh pemulihan hubungan, mempererat hubungan dengan Tuhan kembali. Maka hidupmu takkan pernah sama lagi. Tapi engkau akan merasakan kelegaan daripada Tuhan.
minumlah air yang kuberikan kepadamu. Dari kata Tuhan Yesus, maka engkau tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Karena air yang diberikan dari Tuhan, itu air kehidupan. Kalau kita ini memuji menyembah Tuhan dan menghubungkan diri kita kepada Tuhan, hati kita ini terasa seperti mata air yang membual-bual airnya. Ada sesuatu yang rasanya melegakan. Saudara, di saat kita ini dalam keadaan tantangan, dalam situasi yang berat, contohlah waktu saya menghadapi situasi mengerjakan disertasi, itu situasi yang tidak mudah buat saya. Dan di situ terkadang saya sudah mau menyerah berkali-kali. Satu momen saya berdoa, saya masuk dalam hadirat Tuhan dan berdoa, tolong aku ya Tuhan, aku tidak mampu. Banyak orang bisa kuliah sampai S3 pun, tapi tidak tentu bisa menyelesaikan disertasi. Bahkan dosen saya pun bilang, Pak bersyukur Bapak bisa sampai di sini. Karena banyak orang yang bisa sampai lulus kuliahnya, bukan lulus sih, selesaikan pelajaran kuliahnya, tapi tidak bisa selesaikan disertasinya. Jujur itu sangat-sangat sulit. Di momen tantangan itu tidak mudah buat saya. Tapi ketika saya masuk dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus itu membasahi hati saya yang kering. Roh Kudus itu memberikan pengharapan yang baru. Roh Kudus itu memampukan saya untuk bisa melihat masa depan. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, kamu harus selesai. Kamu pasti bisa, kamu harus selesai, aku menyertai kamu. Kenapa Tuhan? Tuhan berkata, kalau kamu gak selesai, kamu gak akan bisa menjadi contoh teladan buat anak-anak yang kuliah untuk menyelesaikan kuliah mereka. Terkejut saya, betul juga ya. Di situ saya tahu ada sebuah tujuan selain daripada apa yang Tuhan kehendaki untuk saya ambil kuliah itu, tapi saya diberikan sebuah tujuan untuk harus lulus. Di titik itu kekuatan yang baru saya miliki. Aku harus lulus. Ada sebuah motivasi yang kuat untuk bisa menyelesaikan disertasi itu. Dan saya berjuang dan berjuang. Setiap hari itu bisa 10 sampai 12 jam saudara. Dari jam 8 pagi start sampai jam 10, jam 11 malam. Potong makan siang, makan malam, istirahat sebentar. Berhari-hari, wah 2-3 bulan itu lama saudara untuk mengejar itu. Ya, berat. Tapi Tuhan sertai dan Tuhan mampukan. Sampai lulus. Tuhan itu luar biasa. Ya. Seorang pemimpin itu perlu memulai dengan doa. Dan merenungkan firman sebelum mengambil keputusan yang penting. Kalau Anda seorang pemimpin, baik pemimpin CG atau pemimpin di keluarga Anda, pemimpin di perusahaan Anda, pemimpin di salah satu organisasi dan lain sebagainya. Intinya Anda berada di dalam sebuah posisi untuk memimpin. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa merenungkan firman. Kalau Anda perlu mengambil sebuah keputusan penting, engkau butuh Tuhan dalam hidupmu. Buat Anda yang belum menikah, mau menentukan pasangan hidupmu, engkau juga butuh berdoa. Libatkan Tuhan, karena Tuhan itu akan memberikan hikmat bagimu untuk bisa memilih yang terbaik dari antara yang baik. Engkau akan mendapatkan the best one. Marriage your best friend. Karena pasangan yang terbaik itu adalah sahabat sejati. Jadilah sahabat seumur hidupmu. Kalau suami istri itu bersahabat seumur hidup, engkau akan menjadi suami istri yang paling bahagia. Karena suami dan istri itu ibarat tangan kanan dan tangan kiri. Kalau Anda mengangkat satu meja ini, diangkat mimbar ini, satu tangan, kuat gak? Gak sanggup. Kalau tangan kanan, tangan kiri angkat, mampu. Demikian pula suami dan istri, kalau mengangkat beban hidup sendirian, engkau kesulitan. Tapi kalau suami istri sebagai sahabat saling menopang, mengangkat beban hidup bersama, engkau pasti melewatinya. Amin. So temukan pasangan hidupmu bagi engkau yang belum menikah.
dengan tuntunan dan doa. Tuntunan Tuhan melalui doa. Pasti engkau akan mendapatkan sahabat sejatimu seumur hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa yang mempengaruhi pikiran Anda itu akan mempengaruhi keputusan Anda. Kalau Anda tidak berdoa, yang mempengaruhi pikiran Anda mungkin adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Itu akan mempengaruhi keputusan Anda. Bahkan ada keluarga-keluarga yang dalam keadaan yang sudah mulai retak hubungannya. Lalu ketika retak hubungannya, dia konsultasinya atau ceritanya malah dengan teman-teman yang lain yang sudah broken home atau yang sudah sudah bercerai. Apa kira-kira saran mereka? Pasti sarannya, ya ceraikan aja lah. Sama seperti suamiku dulu, sama seperti istriku dulu dan lain sebagainya. Pasti begitu kan? Tapi kalau engkau mendapatkan nasihat dari orang yang hidupnya benar dari firman Tuhan, maka ceritanya akan beda. Karena yang mempengaruhi pikiran Anda itu akan mempengaruhi keputusan Anda. Jangan izinkan yang mempengaruhi pikiran Anda adalah nilai-nilai yang di luar dari firman Tuhan. Jangan izinkan. Tapi orang yang hidupnya dari nilai kebenaran firman Tuhan, dengarkan. Pasti nasihat dan sarannya itu benar. Ya, engkau tahu bahwa kebenaran itu datang dari firman Tuhan. Bukan dari nilai dunia ini. Amin. Dalam pelayanan maupun pekerjaan, tidak hanya mengandalkan strategi. Jangan cuma mengandalkan strategi. Tapi cari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Cari apa yang Tuhan mau. Kenapa begitu? Karena Tuhan lebih tahu masa depan Anda. Tuhan itu tidak terbatasi waktu. Dia bisa melihat masa depan Anda. Bahkan dia bisa melihat sampai kekekalan. Kalau dia sudah ada di sana dan melihat apa yang terjadi, akan terjadi. Kenapa enggak tanya Tuhan saja? Kenapa enggak libatkan Tuhan saja? Ya. Saya belajar sesuatu ketika saya akan ujian disertasi. Waktu itu saya sudah selesaikan semua lalu menunggu hari ujian kan. Saya kemudian berpikir gimana caranya supaya ketika ujian itu bisa lulus. Kemudian saya punya strategi dari hati saya sendiri. Saya pikir oke, kalau gitu saya coba list. Kira-kira pertanyaan dari dosen penguji bakalan apa. Jadi saya coba melihat kira-kira apa yang akan ditanyakan. Tak tulis semua saudara. Saya tulis ini 1, 2, 3 banyak kan. Setelah saya tulis semua. Nah saya yang tanya. Saya juga yang jawab. Saya cari jawabannya. Saya tulis semua jawabannya. Sampai terakhir selesai. Waduh setelah saya baca itu tebelnya kayak makalah juga itu ya. Bahkan lebih tebel dari makalah saudara, kayak skripsi. Nah ketika saya sudah selesai, saya baca. Terus tiba-tiba Tuhan bicara dalam hati saya. Kamu gak usah baca itu semua, gak perlu kamu persiapkan. Lah kenapa Tuhan? Cukup kuasai aja isi disertasimu. Udah cukup, itu aja. Tuhan cuman ngomong gitu. Tapi namanya hati terkadang itu bisa muncul kekhawatiran. Ketika mempersiapkan itu seolah-olah saya sudah merasa ada jawaban. Ternyata saya salah. Waktu saya ujian disertasi selesai ujian. Tahu enggak? Tidak ada satu pun pertanyaan jawaban yang saya buat itu yang ditanyakan. Jadi Tuhan memang benar. Saya harus dengar Tuhan ngomong apa. Jangan dengan strategi kita sendiri. Ternyata saya coba untuk membaca apa yang ada, ya itu sudah cukup. Gitu. Saudara, di sini kita harus paham bahwa Tuhan lebih tahu masa depan kita. Bukan apa yang kita bisa pikir itu menjadi strategi yang terbaik untuk masa depan. Bukan. Andalkan Tuhan. Ya. Yang kedua, tinggal di dalam Kristus untuk menghasilkan buah rohani.
Tadi ayat yang Yohanes 15 ayat 5 tadi ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Tidak cuma satu, banyak buahnya. Ya, hasil-hasil yang kita lakukan dampaknya itu banyak banget. Buah apa saja, kalau dikatakan buah apa saja, maaf. Di Galatia 5 ayat 22-23 jelas kalau kita menempel dengan Kristus, pasti buahnya itu buah roh. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Itu menjadi buah-buah dari kehidupan kita. Ketika kita menghadapi tantangan, ada damai sejahtera. Ketika kita diperhadapkan dalam kesulitan, ya, maka ada kemurahan-kemurahan yang muncul. Yang akhirnya membawa kita kepada jalan keluar yang Tuhan izinkan terjadi. Ketika kita melihat adanya situasi yang mungkin itu membuat kita dalam keadaan terjepit. Secara spirit kita masih ada sukacita. Percaya bahwa setiap masalah ada masa kadaluarsanya. Sukacita karena kita percaya masalah ini cuman sementara. Tidak lama lagi pasti akan lewat juga. Kita percaya bahwa nanti pasti ada jalan keluar. Ada sebuah pengharapan. Di dalam Tuhan kita berbuah dengan kasih. Peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara, pemimpin itu akan menunjukkan kasih dan kesabaran. Bahkan kepada anggota tim yang sulit. Kalau Anda di dalam dunia kerja Anda, ada anggota yang Anda miliki dan itu sulit. Anda sudah melakukan yang terbaik, sudah ngasih arahan, sudah ngasih nilai-nilai. Tetap dia ini ibaratnya seperti soal sulit untuk bisa diselesaikan. Orangnya bandel, orangnya suka memberontak, orangnya vokal sekali untuk menentang dan lain sebagainya. Mungkin Anda merasa, aduh ngeselin banget nih orang. Ya. Apalagi kalau misalnya Anda menggembalakan di Connect Group gitu ya. Kalau di tempat kerja mungkin orang-orang yang begini seringkali ya kalau pimpinan merasa aduh sudahlah kamu gak bisa lah pecat. Wah itu kan begitu. Nah, kalau di Connect Group gak mungkin kan Anda pecat anggota JG Anda. Gak bisa begitu. Ya kan? Ya tapi saya tidak menyarankan untuk Anda langsung menyerah. Udahlah ganti aja. Enggak. Bisakah Anda memiliki hati yang sabar dan penuh kasih? Setiap orang itu butuh dikasihi. Mungkin kita perlu memahami situasinya. Kamu kenapa? Apa yang jadi tantanganmu? Apa yang kamu sulit? Bukan kita marah-marahin asal dengan emosi kita merasa kamu ini tidak becus bla bla terus langsung istilahnya membunuh karakter, blaming. Jangan. Tapi setiap orang itu perlu dimengerti. Perlu diberikan arahan. Mungkin dia salah karena tidak mengerti. Mungkin dia salah karena tidak mengerti cara berpikir kita. Jangan pikir semua orang itu seperti kita mengerti apa yang harus dilakukan. Enggak. Orang-orang yang berada di bawah kita untuk kita pimpin. Mereka butuh arahan Anda. Kenapa kita menjadi seorang pemimpin? Karena Tuhan izinkan kita menjadi seorang yang memberikan arahan kepada orang lain. Nah kalau kita tidak mengarahkan dan menganggap mereka bisa, ya tidak bisa gitu. Makanya hasilnya seringkali mengecewakan karena kita tidak berikan direction yang jelas. Berikan visi, tujuan, arahan. Lalu kita monitor bagaimana perkembangannya. Dengan demikian mereka pasti akan melakukan dengan lebih baik. Ya. Nah, dalam hal itu, kalau kita bicara soal tim, ingat bahwa di dalam keluarga kita, kalau Anda sebagai kepala rumah tangga, anggota keluarga kita itu juga bicara soal istri kita, anak-anak kita. Bagaimana jika anggota keluarga kita itu ada tim yang sulit, ya. Bapak-bapak,
sabar ya menghadapi keluarga Anda. Jangan emosi terus meninggalkan keluarga Anda. Udah urusanmu, pokoknya aku gak mau tahu, aku mau pergi aja. Jangan saudara. Anak-anak Anda butuh didikan Anda. Istri Anda butuh pengertian Anda. Sebagai kepala, pemimpin, Anda perlu sabar menghadapi situasi. Loh itu ujian untuk semua kepala rumah tangga, itu iya. Termasuk saya juga mengalami ujian itu saudara. Untuk menggembalakan keluarga sendiri. Bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Semua keluarga punya tantangan demikian. Menyatukan cara berpikir yang berbeda antara suami, istri, dan anak. Itu susah. Ya, hal simpel aja deh. Keinginan. Contoh keinginan ya. Keinginan. Yuk habis ini kita makan bersama ya. Yeay seneng. Sudah satu mobil. Kita mau makan di mana? Yang satu bilang sana. Yang satu bilang sini. Enggak aku maunya sini. Pusing kita. Ya kan kita sendiri enggak suka ketiga-tiganya. Kita punya pilihan lain. Ayo. Setelah itu 10 menit berdebat di dalam mobil hanya untuk menentukan kemana kita mau makan. Mudah? Enggak mudah kan? Wah sudah mau liburan sekolah nih. Liburan yuk. Papa mama sudah nabung nih kita mau kemana? Aku mau ke sana. Wah aku mau ke sini. Kita tepuk jidat mahal banget ke sana. Yang satu maunya keluar negeri, yang satu keluar kota, yang satu kemana. Kita enggak tentu bisa menyatukan semua pendapat. Tapi kita sebagai pemimpin, kita perlu untuk memahami dan membawa kepemimpinan itu kepada arah yang Tuhan kehendaki. Itu tugas kita sebagai kepala rumah tangga. Hai bapak-bapak. Ya, yang belum menikah ya siapkan diri Anda untuk nanti menjadi seorang bapak kepala rumah tangga. Amin. Ya. Menjadi teladan juga dalam pengendalian diri dan kelemah lembutan pada saat menghadapi tekanan, apapun tekanan itu. Karena memang itu yang kita akan alami. Yang ketiga, tanpa Kristus kepemimpinan akan kehilangan kuasa untuk mengubah. Jadi tanpa Kristus, kalau Anda sebagai seorang pemimpin atau Anda mempengaruhi orang lain, itu akan kehilangan kuasa untuk bisa mengubah hidup orang. By the way kita tidak bisa mengubah orang lain ya. Tapi kita bisa menjadi pengaruh bagi orang itu. Yang mengubah itu siapa? Tuhan. Dan keputusan orang itu untuk mau berubah. Saya tidak bisa mengubah Anda. Anda tidak mau dengarkan firman dan Anda maunya sendiri juga bisa. Karena itu keputusan Anda untuk mau dengar dan mau berubah. Makanya ada orang yang stres dalam rumah tangga. Seorang istri stres karena berusaha mengubah suaminya. Mau sampai seumur hidup suami Anda tidak akan berubah saudara. Karena keputusan dia yang bisa mengubah hidupnya. Anda tidak akan pernah bisa mengubah orang lain. Di sini loh kita harus paham. Jangan berusaha mengubah orang lain. Apalagi kalau Anda mau menikah nih. Belum menikah dapat pasangan. Terus loh kenapa kamu menikah sama si A? Bukankah dia ini orang yang belum kenal Tuhan. Dia ini karakternya begini. Karena jatuh cinta. Ngotot mau menikah dan berkata enggak apa-apa. Nanti setelah menikah saya mau mengubah dia. Hati-hati saudara. Bisa jadi setelah menikah dirimu yang berubah karena dia. Ya. Karena tidak seorang pun bisa mengubah orang lain. Lebih mudah mana sih? Mengubah orang lain atau mengubah diri sendiri? Mengubah diri sendiri. Kenapa? Karena kita mau memutuskan untuk berubah. Tinggal keputusan kita. Ngubah keputusan orang lain susah. Ada orang yang gak mau berubah sampai matinya tetap keras kepala ada. Pertanyaannya, kalau Anda hidup dengan orang yang keras kepala seperti itu, gimana? Justru itu jangan berusaha mengubah orang lain. Orang yang stresnya tinggi itu karena berusaha mengubah orang lain. Itu bagiannya Tuhan. Kalau itu bagiannya Tuhan, jangan Anda pikirkan. Jadi dampak pengaruh, lalu doakan. Itu bagian kita.
Ya, jadi pengaruh aja. Doakan setelah itu. Izinkan Tuhan jamah hatinya, lalu keputusannya sendiri akan menjadikan hidupnya berubah. Maka Anda akan melihat orang lain diubahkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mulai hari ini jangan mudah stres ya. Kalau bukan bagian Anda, serahkan pada Tuhan. Itu pasti bagiannya Tuhan. Jangan cemas, karena Tuhan pasti melakukan lebih baik dari apa yang kita bisa lakukan. Ya? Sampai di mana tadi? Oke. Wow, waktunya gak cukup. Saya langsung ke Amsal aja. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita percaya dengan Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, maka yang kita lakukan pastilah yang terbaik. Karena pengertian Tuhan dan hikmat Tuhan itu adalah hikmat yang terbaik yang kita bisa lakukan. Dengan hikmatnya apa yang kita katakan dan kita lakukan pasti berhasil. Ya, dalam hal ini kalau Anda mengalami keberhasilan, orang yang melakukan dengan hikmat Tuhan pasti tidak akan sombong. Tapi mengakui bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Sama ketika saya selesaikan disertasi dan saya lulus, saya tidak bisa menyombongkan diri semua karena saya tidak. Kalau Tuhan tidak turut campur tangan, saya tidak bakal lulus. Tahukah saudara? Itu semua karena campur tangan Tuhan yang memampukan. Bahkan ketika saya terakhir ujian itu ada satu perkataan dosen saya berkata, Pak ini harus dibandingkan dengan teori pakar. Minimal Bapak harus cari 2 atau 3 pakar dalam bidang ini. Dan Anda bandingkan teori Bapak dengan mereka. Apa kelebihannya? Pusing saya. Waduh ini tidak mudah saudara. Pemikiran-pemikiran baru menyelami dan sebagainya. Saya harus mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan kasih saya hikmat. Dan Tuhan kasih saya cara. Sampai akhirnya saya menyelesaikan semuanya. Sampai detik terakhir saya kumpulkan. Sampai detik terakhir semua dosen tanda tangan. Itu karena Tuhan. Saya bisa bersaksi karena Tuhan. Ya karena saya mengandalkan Tuhan. Gitu loh. Oleh sebab itu kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan sombong. Karena kita mengakui hanya karena Tuhan. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan panik dalam menghadapi tantangan. Karena kita tahu kekuatan sejati kita itu berasal dari Kristus, berasal dari Tuhan. Jadi sampai hari ini, kalau Anda masih menghadapi situasi dan Anda masih cemas, kecemasan itu artinya Anda tidak beriman bahwa Tuhan mampu dan mau melakukan bagiannya. Makanya Anda cemas. Kenapa cemas? Karena Anda tidak mampu. Kalau Anda mampu ya bukan masalah. Tapi karena Anda tidak mampu mengerjakan, menyelesaikan, menghadapinya, itu menjadi masalah. Karena ketidakmampuan itu bagiannya Tuhan. Ketidakmampuan kita itu bagian Tuhan loh. Apa yang kita tidak mampu lakukan itu bukan bagian kita. Kayak mengubah orang lain tadi. Itu bagian Tuhan. Nah kalau kita cemas berarti kita tidak percaya Tuhan akan melakukan untuk kita. Betul? Nah di sini kita harus meningkatkan iman. Percaya bahwa Tuhan pasti melakukan bagiannya jauh lebih baik daripada kalau kita yang melakukannya. Di situ kita tidak akan cemas. Oke, saya simpulkan ya. Kepemimpinan yang berbuah dan berdampak 3 hal. Yang pertama, kepemimpinan yang berdampak dimulai dari hubungan yang erat dan hidup dengan Kristus saudara. Kita perlu memulai dengan hubungan dengan Kristus. Maka kepemimpinan kita pasti akan berdampak. Yang kedua, buah rohani adalah hasil dari kehidupan yang tinggal dalam Kristus. Bukan hasil usaha manusia semata. Kalau Anda berjuang sendiri dengan kekuatan Anda sendiri, Anda tidak akan menghasilkan buah rohani yang terbaik. Tidak akan. Ya. Yang ketiga, tanpa Kristus, kepemimpinan akan kehilangan kuasa untuk mengubah dan membangun kehidupan orang lain.
Kalau Anda, bahkan Anda sebagai leader dalam CG, Anda perlu memimpin dengan Kristus. Karena Anda perlu menjadi orang yang memiliki kuasa untuk mengubah dan membangun kehidupan orang lain. Sangat perlu, yes. Mari saat ini saya mengajak kita semua untuk membangun kehidupan kita melekat dengan Tuhan. Sehingga hidup kita takkan pernah sama lagi. Engkau akan mendapatkan bagi yang belum menikah pasangan yang terbaik. Bagi yang bekerja, engkau akan memiliki jalan keluar dalam tantangan dalam pekerjaanmu. Engkau yang memiliki usaha, engkau akan ekspansi dengan caranya Tuhan, bukan dengan caramu. Tuhan akan berikan hikmat cara mengelola dengan bijaksana. Dalam keuangan, dalam strategi-strategi, hikmat Tuhan akan menuntun saudara. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang mau mengalami pemulihan dan hubungan yang dekat dengan Tuhan, bisa lambaikan tangan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini. Setiap saat, setiap waktu, ku perlu Kau, Roh Kudus. Setiap saat, setiap waktu, ku perlu Kau, Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Setiap saat, setiap waktu. Mari kita akui ini. Setiap saat, setiap waktu, Kami memerlukan Engkau ya Roh ku Kudus. perlu Kau, Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, Yes. ku mau hidup dalam kebenaran. Angkat tangan kita, katakan tuntunanmu Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Lebih tinggi lagi katakan tuntunanmu. Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu. Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup. Mari kita sembah Dia.
Siapakah di antara Anda yang rindu engkau dipakai Tuhan di dalam pengaruhmu, kepemimpinanmu, di dalam keluarga Anda, di dalam pekerjaan Anda, di dalam pelayanan Anda, bahkan CG Anda berbuah dan berdampak. Siapa yang rindu? Boleh angkat kedua tanganmu. Siapa yang rindu? Angkat kedua tanganmu. Luritasheni mana rotukuria. Sekali lagi, siapa yang rindu kepemimpinanmu, hidupmu menjadi dampak dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam CG-mu berdampak. Jika rindu, angkat tanganmu. Yes Tuhan. Setiap jemaat rindu menjadi dampak baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Jamah hati kami supaya hidup kami benar-benar berakar dalam Engkau. Kami terus mau menempel dengan Tuhan. Roh kami menjadi kuat dan kami tidak lagi menjadi khawatir akan kehidupan ini. Karena Engkau menuntun kami. Urapi kami pribadi lepas pribadi. Agar kami menjadi pengaruh yang kuat dan benar. Kepada orang-orang yang ada di sekitar hidup kami. Mulai dari keluarga kami. Di tempat pekerjaan kami atau usaha kami. Di komunitas-komunitas di mana kami ada di sana. Bahkan juga di dalam CG. Jadikan kami dampak pengaruh yang membangun orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, turunkan tangan Anda. Tiba-tiba saya kok digerakkan oleh Tuhan. Untuk mendoakan Anda yang memiliki satu situasi yang sulit di dalam mendidik anak Anda. Saya merasa seperti ada di antara Anda orang tua yang cukup struggle mendidik anak Anda, memimpin anak-anak Anda. Baik Anda sebagai seorang papa atau mama, Anda merasa struggle dengan itu. Anda bahkan khawatir kalau anak-anak Anda tidak bertumbuh dewasa dalam benar. Jika ada di antara Anda yang mengalami hal itu, Tuhan mau memulihkan dan menguatkan Anda. Anda bisa angkat tangan di tempat Anda berdiri. Ada. Anda struggle mengalami situasi dengan anak Anda. Thank you. Ada lagi. Angkat tangan agak tinggi. Ada lagi. Wow, makin banyak. Oke, mari saat ini tangan yang Anda angkat taruh di dada Anda. Oke, saat ini semua tutup mata ya. Saya ajak khususnya untuk Anda yang mengalami struggle. Bayangkan wajah anak-anak Anda. Bayangkan mereka, pandang dalam benak Anda, dalam bayangan Anda, dengan pandangan yang penuh kasih kepada mereka. Oke? Bapak, hamba berdoa untuk mereka yang struggle di dalam mendidik anak mereka. Dan mereka yang membutuhkan kekuatan daripadamu. Pada saat ini, berikanlah hikmat untuk mereka mengambil sebuah langkah keputusan yang bijaksana, memahami bagaimana harusnya mendidik anak mereka. Dan pada saat ini berikan kasih-Mu secara pribadi di dalam hidup dan dalam hati mereka. Agar mereka boleh mengasihi anak-anak mereka. Dan mulai ketika mengasihi, pintu hati anak mereka akan terbuka untuk menerima didikan dari orang tua mereka. Jamah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tuntunanmu
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami dengan iman kami percaya kami pasti akan berbuah dan berdampak dalam kepemimpinan kami. Saat kami memimpin di dalam keluarga, di dalam CG, di dalam pekerjaan, dalam apapun itu. Kami tahu kami membawa pengaruh. Kami memimpin bukan karena diberi jabatan, tapi kami memimpin karena dirasakan. Tuhan, kuasa-Mu mengalir pada kami semua sehingga kami benar-benar membawa kemuliaan Tuhan bagi dunia, terutama bagi keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan, Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Sembari kita menyiapkan persembahan kita, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan sudah menerima welcome card ataupun yang belum menerima welcome card tetapi baru pertama kali hadir untuk bisa mengunjungi welcome lounge yang ada di area entry hall sehabis ibadah ini, di mana tim welcomer sudah siap untuk menjelaskan dan mengenalkan tentang GMS kepada Bapak Ibu selama 5-10 menit saja. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan dirinya untuk dibaptis, GMS tetap melakukan baptisan selam sehabis ibadah ini. Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri Anda di reception dan pakaian ganti sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu tetap akan pulang dengan pakaian yang sama. Dan bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu bisa menghampiri tim prayer corner di entry hall yang sudah siap untuk berdoa sepakat dengan Anda semua. Dan kita percaya Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Dan untuk amplop persembahan yang sudah kita isi, saya ingatkan untuk tidak ditinggalkan di kursi, tetapi tetap bisa dibawa dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan di pintu keluar sehabis ibadah ini. Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan. Mari kita angkat amplop persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami selalu mengucap syukur di hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk memberi. Kiranya ini menjadi korban yang indah di hadapan-Mu, bukan jumlahnya, isinya, tetapi hati kami yang Engkau selidiki. Kiranya Engkau memakai persembahan ini untuk bisa ikut membangun kerajaan Allah di dalam dunia ini, menyelamatkan banyak orang, masih banyak orang-orang di dalam kegelapan yang butuh Tuhan, yang dipulihkan. Dan kiranya Engkau juga yang memberikan hikmat kepada GMS untuk mengelolanya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Mari angkat kedua tangan Anda Bapak Ibu. Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu, mencurahkan kasih karunia dan damai sejahteranya atas hidupmu. Tuhan akan membentukmu menjadi bejana yang indah dan berharga di matanya. Engkau akan dibentuk dari kelemahan menjadi kekuatan yang tanpa pernah engkau pikirkan. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dimulai dari memimpin diri Anda sendiri. Engkau akan menjadi pelita yang diletakkan di atas kaki Dian untuk menerangi setiap sudut ruangan, yaitu setiap sudut hati orang yang masih gelap. Engkau akan menjadi garam yang menggarami dunia ini dengan rasa surgawi. Jadilah terang, jadilah berkat, jadilah garam, diberkatilah engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Terimalah berkat yang mulia ini. Haleluya. Amin. God bless you Bapak Ibu.